Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa taqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان إلى الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس qad adhallakum syahrun 'azim. Syahrun kataballahu lakum siyama wa janantu lakum qiyamah. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawma waladat ummuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah antana ya ilahi wa li kulli fardin azim wa barik lana wa nahyi bi bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Para bapak para ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah kita tinggi kita kasih diberbarengi umur panjang. Insya Allah kelawan barokah tumo ingkang kilo kita bahas semenjak 2 bulan yang lalu di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kembali bulan Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan lagi. Ini mungkin ijabah doa kita tahun yang lalu di antaranya. Sehingga pada saat ini tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah pengajian kuliah subuh pada pagi hari. Kalau wau Ustaz Nabi sampun matur nyampe akan hadis Nabi, man fariha fi kulli Ramadan haramallahu jazadahu an-nira. Sapa wong sing bungah kelawan mlebune bulan Ramadan, Allah akan ngaramaken jasate tertentu amin neraka. Insyaallah panjenengan sedaya pagi ini termasuk dalam hadis tersebut. Dan dengan hadirnya panjenengan di masjid yang kita cintai ini, berarti kita semuanya termasuk orang yang bahagia, yang farihah, yang senang, gak sumpah sama sekali ketika datangnya bulan Ramadan. Kalau bukan orang beriman, bukan orang yang yang percaya, yang mukmin, ketika Ramadan akan tiba itu susah. Waktu bosok, tak jauh iman dengan Yesus itu kan dia. Waktu bosok biasanya mari awal itu makan semua benterkan ya itu yang terima. Ini kurang bukan beriman. Maka di hitopi perintah bosok itu ya ialah tidak manu. Kalau tinggal dulu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya asyam opo poso kama kutiba kaya oleh den wajibake alladzina ing atas umake lingkup saking sakjroning sira kabeh. Diberiku hitopnya adalah orang-orang yang beriman. Nek boten iman boten mungkin burung lampai poso. Karena apa? Poso itu ibadah itu ibadah yang sangat rahasia.
Siapapun tidak tahu, yang tahu hanya pelakunya. Kita tidak berpuasa, ekor puasa bisa. Okay. Kita tidak ikut sahur jam 3 bangun, ketika keluar dari rumah kerja atau sekolah bagi anak-anak, begitu pulang mampir di warung kikil. Nama warung kikil, warung sing ketok kikil kantang-kantung dunia. Itu bisa. Begitu nyampe di rumah, menampakkan loyongnya di hadapan orang tua, lemes, ya. Waduh, nak bintang kurawin, macam ni konfos saya itu loh. Padahal wetenge sep, kalau ada seger wetenge warna. Gak ada yang tahu ya Allah. Makanya hadisnya Nabi itu sahih, yaitu hadis qudsi, al-hasanatu fi asyri amsalha. Kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam du'a. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Tiap-tiap amal ibadahnya manusia itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Al-hasanah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Itu kalau di luar Ramadan, kalau ibu bapak. Satu kesayangan itu akan dilipat gandakan doa di asyri hasanat, 10 kebaikan kalau di luar Ramadan. Illa taum, kecuali pahalanya ibadah puasa. Wali, karena puasa dilakukan semata-mata untukku, bukan untuk yang lain. Karena etok-etok pura-pura puasa itu adalah bisa terjadi. Sehingga orang yang berpuasa itu benar-benar mereka melakukan untukku, kata Allah. Oleh karena dilakukan untuk aku semata-mata untuk aku. Wa ana adzi utawi ingsun iku adzi bakal balas langsung dinding mengenai akhirat. Alhamdulillah pada tahun ini kita mengawali puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Yang saya awali, saya buka di 100 tahun yang telah lewat untuk tahun ini, karena nopo pulau awal kerana khawatir awal Ramadan geser maju mundur dia, bukan enak maju mundur. Tapi untuk tahun ini sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan jadwal yang telah saya buat jauh-jauh sebelumnya, yaitu Ramadan untuk tahun ini, walaupun ada sedikit berbeda dengan ormas atau dengan ahli-ahli, dengan saudara-saudara kita yang memulai puasa Ramadan kemarin dari Rabu, yang dasarnya adalah wujudul hilal, karena wujudnya hilal dengan menggunakan kitab. Kemarin hilal sudah muncul walaupun di bawah 0, masih 0, karena sudah wujud hilalnya, maka mereka berkesimpulan mengisbatkan bahwa Ramadan jatuh pada hari Rabu kemarin. Nanging para wadaya yang kula mulyakaken, kita karena kita ini milik pemerintah, milik negara, dan dasar kita adalah syariat atau fikih. Kalau fikihnya itu kata hadis ingkang panjenengan daya apal nggih. Dasarnya ada dasar hukumnya memulai bulan baru. Ya bukan hanya Ramadan ya, Syawal, Ramadan, Muharram, Safar ya, sampai Dzulhijjah. Untuk mengawali bulan baru yang salah satu itu dasarnya harus menggunakan ru'yatul hilal atau ru'yah bil fi'li, melihat dengan cara fi'il, kasat mata, melihat bulan. Melihat bulan tentunya kalau tidak bisa jelas dengan alat, tapi bil fi'li, dengan melihat, bukan bil hisab, bukan dengan dengan hisab hitung-hitungan dulu. Itu yang kedua. Yang pertama itu bil fi'li dulu, karena mengikuti perintah Nabi, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati wa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yawman. Poso krono ru'yatul hilal, mau kero sawal krono ru'yatul hilal, mau poso mau kero krono berhasil melihat bulan. Namun apabila tidak berhasil karena mendung atau langit dalam cuaca berawan,
atau hujan sehingga tidak bisa dilakukan dosa dilakukan rukyatul hilal melihat bulan maka itu sempurna no salah hitungan saktan 30 dino selesai ya selesai. Makanya hari ini kalau kita mengawali puasa di tahun ini ya dengan dasar hadis tersebut, sehingga hari ini kita memasuki atau melakukan Sya'ban selama bilangan sebanyak bilangan 30 hari. Otomatis hari ini kita mengawali puasa Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa rahmatullahi. Jadi kita ini tidak boleh tidak harus ingat apa yang difirmankan oleh Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ati'ullah ngabad dia terkabe Allah yang berarti Allah. Wa ati'ur rasul lan ngabad dia terkabe ar-rasul itu utusan Allah. Jangan hanya kepada Allah, kepada utusan juga. Termasuk juga Rasul wa ulil amri dan penguasa negara dalam hal ini. Kalau urusan keagamaan sudah hilang, itu adalah ranahnya Kementerian Agama dengan mendelegasikan tim Rukyatul Hilal yang terdiri daripada pakar-pakar ahli astronomi untuk melakukan rukyah. Penguasa negara kemudian diumumkan oleh negara, oleh pemerintah. Itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan kapan kita harus memulai puasa Ramadan dan kapan kita harus berhari raya nanti setelah selesai puasa Ramadan. Orang-orang itu nggak boleh melihatkan panjang lebar makin konten pemateri yang akan bicarakan masalah bulannya. Dan insyaAllah akan sampaikan kalian satu Ramli saudara Kiai saudara Ramli bagi. Kalau di kesempatan ini karena masih kita mengawali puasa Ramadan, pertama kami sampaikan dan wahdalan di bulan syahr Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahrul tilawah, ya syahrul siyam, ya syahrul ghufran, ya syahrul muasab. Selamat datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadirannya bisa membawa berkah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan rangkaian puasa Ramadan dengan baik, dengan benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah bagi nukil sebuah hadis dari Buhyatul Mustarsyidin, Buhyatul Mustarsyidin. Hadirin hati dawa ini cuma kalau nukil mawon ini. Al-Faqih Allah Ta'ala haddatsana Abdul Qasim Abdul Rahman bin Muhammad haddatsana Khalid haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Abdullah bin Bakar haddatsana Iyas an Ali bin Yazid an Sa'id bin Musayyab an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis saking sahabat terakhir, sanadnya dari sahabat Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi yang berhasil menggali parit pada saat perang Khandaq di sekitar Madinah, digali sama Al-Farisi berkat mujahadannya, perjuangannya, berkat inisiatifnya, gagasannya untuk menggali parit. Akhirnya perang Khandaq bisa dimenangkan oleh pihak Muslim dan dia dimandani oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk sahabat yang paling dekat, yang dekat dengan Nabi, termasuk Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal dan lain sebagainya. Itu para salah satu daripada sahabat yang dekat dengan Nabi, termasuk Abu Hurairah. Hadisnya ada. Mungkin tidak semuanya saya baca karena waktu ya, karena keterbatasan waktu. Nanti insya Allah kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan, dimusyawarahkan, monggo, belum ada kesempatan kaitannya dengan Ramadan. Pun itu dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan. Dan itu dengan belum mendapat jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna fadlallahi lakum syahrun 'azim. Wahai manusia,
telah datang di antara kalian syahrul azim, yaitu bulan yang agung. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Panjenengan tak merasakan dia antara Ramadan dengan selain Ramadan. Paling gampang, paling sederhana disebut syahrul mubarak itu di sore hari. Ya. Nek panjenengan sore kubel maghrib sebelum maghrib itu akan beri mboten enten nopo-nopo. Nggih. Enggak ada minuman, enggak ada kopi, enggak ada kurma, enggak ada es jus, enggak ada kolak. Nanti ketika kita jadi masjid di musola dan lain-lain, ya itu ada semuanya ada. Kalau kita melihat masjid-masjid yang dekat dengan jalan raya seperti Baitur Rahman, setiap hari orang itu menaruh kotak nasi. Saya lihat, karena saya bukan ngisi juga 5 hari di sana ya. Tiap kali selama saya ngisi 5 hari itu tiap hari ada euro ya. Karena enak, gampang ya. Dari TK, ya. 10, 15, 20 macam-macam itu tergantung daripada kemampuan. Itu bukti bahwa manusia mubarak. Termasuk kita ini Ramadan di bersyukur mubarak. Karena Ramadan ini kita dalam melaksanakan suatu kebaikan itu senang. Enggak. Terus gitu sampai tengah begini senang ya. Dengan nih, tahun ini harus di Masjid Muhajirin ada 2 versi ya. Yang pertama dilakukan anak-anak kita. Setelah itu dilanjutkan bapak-bapak kita. Dari bapak ke bagian pengingnya. Bagi anak-anak, kepada anak-anak. Dan anak-anak mereka kita taruh di awal, karena setelah itu pindah tempat gitu ya. Pindah ke musola lain, yang tempat lain. Ibunya seperti itu ya, ibunya seperti itu. Tapi walau tidak semuanya, bagian anak itu beda. Ya. Sehingga setelah dari sini kemudian pindah lagi ke masjid, ke tempat atau ke rumah yang lain. Syahrul mubarak penuh berkah. Melakukan kebaikan senang, sedekah senang, nggak punya kelebihan. Sedekah senang. Karena tertarik, termotivasi dengan hadis Nabi. Nausoi ibadah, turun ibadah, wasol tu tasbih, matanya itu pun mau kodokan kode tasbih. Wa amaluhu apa? Amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya Allah. Bukan hanya 10 kebaikan setiap satu kebaikan, tapi sampai layak laku ajrul Allah, sampai 700 sampai 1000 kebaikan, dan bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pahala yang akan diberikan oleh Allah terhadap orang yang berpuasa dengan benar. Puasa dengan benar. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena yang berikan pahala itu Allah langsung di akhirat. Tidak lewat malaikat Jibril, tidak lewat langsung disampaikan oleh Allah oleh juragannya nanti dia di akhirat. Mubarak. Syahrul Ramadan, syahrul fi Lailatul Qadar. Bulan di mana di dalam syahr Lailatul Qadar utawi wudune Lailatul Qadar. Wa ya khairun min al-syahr. Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik jika kita tepat melakukan, jika kita melakukan kebaikan di malam hari itu, kemudian kebetulan Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka akan diberikan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Naik kemaksiatan dilakukan kita ambil maksiat selama 1000 bulan. Nauzubillah min dzalik ya. Ada orang yang menghitung ya, ulama menghitung, ulama matematik. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Nek panjenengan saged meraih Lailatul Qadar setiap tahun 10 kali, berarti usia kita itu 830 tahun lebih, sama dengan usianya umatnya Nabi Nuh. Walaupun usia kita 60, 70, 50, 41 ya. Jadi kita saya mungkin dipanjangkan usia kita ya Allah ya. Sehingga saya kan kenapa ketemu lagi Ramadan pada tahun yang akan datang. Wa syahrul qiyam, bulan di mana Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Wa ja'ala qiyama laili tatawwa, dan bulan di mana Allah menjadikan di dalamnya ada syariat sholat sunnah atau disebut dengan qiyamul Ramadan.
pada akhirnya disebut sholat tarawih yang awalnya qiyamul Ramadan. Nabi melakukan sholat tarawih itu namanya qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Mengapa disebut tarawih? Tarawih itu istirahat. Artinya tarawwa, ya tarawwa. Nah, tarwih itu istirahat sejenak. Terus setelah 2 rakaat salam istirahat tidur, meneng tidur itu tarawihnya. Boten nyambung sampai ke 10 rakaat, ya sampai 10 rakaat, 1 kali salaman. Dari sholat sunnah itu kalau dilampaui di malam hari itu 2 rakaat salam. Kata sholat tasbih itu gitu. Sholat tasbih itu boleh dilampaui wonten malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lagi menawi dilampaui wonten siang hari sholat tasbih itu 4 rakaat langsung. 14 tanpa bagian awal tanpa 2 rakaat salam, 4 rakaat langsung. Itu adalah dilampaui wonten siang. Hari kan tidak melampaui 2 rakaat. Untuk bilangan tidak usah kita bicarakan ya. Nabi itu melakukan 8 rakaat memang, kemudian pulang awalnya ya, dilanjutkan di rumah. Mengapa kok 8 rakaat? Karena Nabi itu sangat sayang dengan umatnya. Kalau dilakukan sampai 10 atau 20 rakaat, khawatir umatnya tidak ada yang melakukan, keberatan melakukan. Begitu masuk di era ulama Rasyidin, Umar bin Khattab, karena dilihat di masjid itu banyak melakukan sholat sendiri-sendiri, dan itu ada yang pulang, ada yang tetap di masjid, ada yang pulang. Akhirnya diakomodir oleh Umar bin Khattab untuk melakukan sholat dengan berjamaah bareng-bareng dan dilakukan 20 rakaat. Itu. Jadi mengenai bilangan itu tidak menjadi soal yang termasuk sunnah Nabi, sunnah Rasul itu adalah qiyam Ramadannya, sholatnya, bukan bilangannya. Orang bilangannya, bukan hitungannya, tapi sunnah Rasulnya itu adalah qiyam Ramadannya, sholat malamnya, menghidup-hidupkan malam Ramadan. Karena dikatakan Nabi, karena Nabi SAW yuqitu ahlahu syadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Syadda mi'zarahu wa ahya lailah. Lali itu lali. Syadda mi'zarahu wa ahya lailah wa iqadu ahlah. Nabi itu kalau sudah masuk Ashur Awakhir di Ramadan, asyadda mi'zarahu, maksudnya 10 hari yang terakhir ini di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir, fase yang terakhir dari Ramadan, itu syadda mi'zarahu, cantut tali mundur. Artinya apa? Semangat ibadahnya itu lebih daripada hari-hari sebelumnya. Wahya alailah, dan menghidupkan malam-malamnya. Jadi sunnahnya itu menghidupkan. Wa iqad ta'ala, dan keluarganya, anak istri-istrinya semuanya dibangunkan oleh Nabi. Dia Nabi itu 9 ya. Kalau sudah masuk Ashur Awakhir, Toyo dikumpulkan dengan Nabi, diajak bersama-sama ke masjid untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Nabi itu pada Ashur Awakhir banyak melakukan ibadah di dalam masjid, bukan di rumah. Wa yukizu ala kabirun wa sahirun au kabirun yujibu sholat. Tetangga-tetangganya semuanya dibangunkan oleh Allah ya, yang dewasa, yang remaja, anak-anaknya yang mampu yujibu sholat, yang kuat untuk melakukan sholat, setuju diajak dari Nabi untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir, khususnya nanti di bulan Ramadan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Lajeng wa man tatawa bi khairan, nanging pedhot iku nanging andekan dilakukan 20 rakaat itu akan lebih baik ya. Ya tentunya semakin besar pahalanya, logikanya semakin banyak rakaatnya kan mungkin sebagai semakin banyak pahalanya, semakin besar rakaatnya, semakin banyak
pahalanya. Kedua-duanya adalah sunnah Rasul. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab karena Nabi diam, yang tidak berkomentar, berarti itu sama seperti perbuatannya Nabi, yaitu sunnah takririyah namanya. Sunnah yang mana Nabi diam. Karena sunnah seperti itu berlaku. Ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Sunnah Nabi itu ada tiga, ada qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, takriyah dan ketetapan. Diamnya Nabi pada saat sahabat melakukan amalan-amalan ibadah itu disebut sunnah takririyah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi isi daripada khutbah Nabi walaupun itu berapa tuh tak kabar dia kita hadis Nabi ketika beliau berada di Sya'ban, Jumat yang terakhir pernah disampaikan pada Jumat yang terakhir di akhir bulan Sya'ban. Hadis yang panjang intinya begini masalah bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena apa? Tercatat dalam Al-Quran. Ramadan itu bulan, salah satu bulan yang tercatat dalam Al-Quran. Selain Ramadan tidak ada. Ada sekali. Ayat 100 Al-Baqarah 183 ya. Yang kalau tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun 183 Al-Baqarah 184 ya. Ayyama ma'dudat ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأن الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 186 Syahrul Ramadan alladzi unzila. Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan unzila bil Quran, di mana diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama, keistimewaan. Kenapa Ramadan istimewa? Karena namanya ada di Al-Quran. Muharram bukan enten kalau ibu berbapak dalam Al-Quran. Safar bukan enten. Walaupun Rabiul Awal bulan lahirnya kekasihnya Allah nggak ada bulan mulut dia dalam Al-Quran. Batu mulut nggak pemahali. Kalau ucapan Jawa batu mulut dia. Ini bulan Rabiul Tsani ya. Wong Jawa ngarani batu mulut. Ya, hari ini mulut. Nah, ruang, solo, nomor. Kalau bukan apa kan? Ruang, solo, ya. Sawal, Zulqa'dah. Lek yang kiletan itu nyebutnya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mungkin Dzulqa'dah. Orang ini yang pertama. Mengapa? Kok mulia? Karena namanya termaktub dalam Al-Quran. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ada 3 fase. Orang ilmu ada 3 fase. Kata ingkang apa? Ingkang di cek tutup pulau saja di tutup tadi. Keistimewaan yang kedua karena Ramadan ada 3 putaran, 3 fase. Awal rahmat, sebulan yang pertama 1 sampai 10 Allah menurunkan kasih sayangnya. Wa usatul maghfirah dilepas dari sekedar itu ya. Wa usatul maghfirah jam pertengahannya 11 sampai 20 Allah akan menurunkan ambulannya. Wa akhir itunan 11 sampai 30 21 sampai 30 nego ikut danar. Kalau 10 hari pertama rahmat Allah sudah diraih, sebulan yang kedua maghfirah Allah sudah dicapai, sudah diraih, maka mereka orang itu akan ikut bilangan, insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Kalau kembali, jadi diharapkan kita beramal melakukan kebaikan tujuannya tidak lain untuk mencari surga, tidak bisa dibohongi. Mencari surga bukan semata-mata mencari ridho Allah. Walaupun kalau kita mencari ridho Allah, otomatis surga akan kita raih. Tapi tujuan kita adalah mencari surga. Makanya kalau 10 hari pertama dan sudah kita lalui, kita lewati, maka insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah karena itpun minan nar, utaqah minan nar, dibebaskan dari api neraka, otomatis akan dimasukkan surga. Yang berikutnya
keistimewaan dari bulan Ramadan. Mengapa disebut hari istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain? Ingkang kados panjenengan semurapi Ramadan itu namine kathah. Sesuatu itu kalau namanya banyak, maka menunjukkan keistimewaan daripada kekhususan dari sesuatu itu. Yang pertama disebut syahrul Quran. Karena apa? Karena Ramadan dituruni. Yang kedua syahrul Ghufran. Karena Ramadan Allah menurunkan maghfirahnya. Yang ketiga syahrul rahmat, Allah menurunkan kasih sayangnya. Yang berikutnya keempat syahrul tilawah, bulan di mana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tadarus pada saat itu. Nabi tadarus juga para ibu bapak. Kalau masih muhajirin tadarus itu memang bukan berarti tanpa dasar, Nabi tadarus. Hanya saja bedanya tadarusnya Nabi itu bersama malaikat Jibril. Berada di semak kali malaikat Jibril, pendampingnya malaikat Jibril. Kalau bacaan Nabi itu tidak sesuai, tidak cocok seperti yang pernah diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, diingatkan oleh malaikat Jibril. Makanya Al-Quran sampai kiamat tidak pernah berubah. Selain Al-Quran itu inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguh aku turunkan Al-Quran dan aku sendiri yang langsung menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain itu Al-Quran juga berada di hafalannya 70 para hufaz pada saat itu yang merupakan sekretarisnya Nabi, sekretaris para 70 hufaz di antara 25 masjid ini. Tingkat hafalannya sekretarisnya Nabi ini itu begitu ayat diturunkan kemudian dibaca di hadapannya, nyantol, tidak akan hilang selama-lamanya. Satu kali saja nyantol kekuatan hafalannya itu 70. Dan 70 sekretaris para hufaz itu gugur di medan tempur, itu perang Yamamah pada masa Khulafaur Rasyidin dan Abu Bakar As-Siddiq. Gugur semuanya yang gugur. Sehingga asas usulan daripada khalifah yang kedua Umar bin Khattab, Quran segera dibukukan, mengingat banyak para hafal Quran yang gugur dengan dunia. Itulah akhirnya dilakukan pembukaan sampai pada zaman Utsman bin Affan. Ini memang itu kembali jauh terangkan dari materi pada saat Nuzul Quran. Nah, surah Al-Hadirin rahimahullah. Terakhir. Nah, makin berlangsungnya. Terakhir nih, sebabnya bahwa ini makin penting nama dan ada yang perlu disampaikan. Saya menutup dari hadis yang kronologis itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi Ramadan itu istimewa karena pertama, kalau melihat mengkaji hadis ini ada perintah atau syariat siang Ramadan. Yang khusus Ramadan itu man ta'adda bi khafatin al-khair kana kaman ta'adda sab'ina faridah. Wa man ta'adda bi khair kana kaman ada faridah. Barang siapa yang melakukan amal ibadah sunnah dalam kondisi puasa, Allah akan mencatat seperti melakukan ibadah wajib. Itu khususan. Panjenengan sholat sunnah kok biasa dia pas poso ganjarane padha karo sholat zuhur gak wae ngoten iki. Normal sing sholat normal sing berjamaah sholat sholat asar nanti sholat subuh lainnya. Sholat subuh sunnah kok biasa dia, ya itu dicatat seperti melakukan ibadah karena kaman Allah ada fariidatan bima siwa. Kaya wong sing nekani ibadah wajib selain Ramadan. Nah kalau wajib, waman ada faridah, karena kaman ada sab'ina faridatan wajibah. Nek melakukan ibadah wajib, kaya melakukan 70 ibadah wajib. Hukuman yang dilampaui kali berjamaah di kalendor itu libur wajib sebab pelajaran ini memberikan spirit pada kita semuanya agar kita tidak meninggalkan sholat sunnah ibadah sunnah di bulan Ramadan, dalam bertegak sunnah di bulan Ramadan dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Karena kita terdekat sunnah di bulan Ramadan seperti melakukan zakat ibadah wajib. Nah berkali karena di bulan Ramadan Nuzul Quran diturunkan Quran. Kemudian yang ketiga
keistimewaannya. Mengapa istimewa Ramadan beda dengan bulan yang lain? Karena nuzul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar ini. Kalau kita kaji dari hadis yang panjang ini 3, kalau dia juga ada Ramadan. Kemudian yang penting bagaimana ibadah buat Ramadan itu bisa kita capai. Yang kata Nabi, man shoma huwa qama iman wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yauma waladatuhu. Barang siapa yang berpuasa benar. Benar itu bukan yang meninggalkan makan minum dan melakukan hubungan seks. Melakukan hubungan suami istri, tapi meninggalkan juga 5 hal: borok, al-ghibah, wa namimah, adu domba, wal ghibah, rakan-rakan, wal empat. Yang keempat, wal yamin humus au kalamin khusyuk, berbicara kotor, jorok. Kemudian yang kelima, an-nazar bi syahwatin, melihat wanita atau laki-laki lain dengan syahwat, atau istrinya sendiri diziarahi dengan syahwat. Para hadirin rahimakumullah. Selain itu masalah hadirin, bagaimana puasa kita sebenarnya? Dan diterima oleh Allah yang pahalanya seperti kharaja min dzunubi. Allah akan berikan pahala ampunannya bersih nanti seperti bayi yang baru lahir, bersih seperti bayi yang lahir. Kalau syaratnya, rukun-rukunnya terpenuhi. Rukunnya puasa itu ada 3. Kalau kita ilmu, karena puasa itu tahu ilmunya. Yang pertama adalah niat. Mau dulu kita melakukan niat 2 kali ini. Yang pertama niat puasa besok, yang kedua niat puasa 1 tahun. Mulai masuk bisa 1 tahun lah. 1 bulan kemudian 1 bulan niat puasa 1 bulannya antisipasi. Oleh karena niat itu harus dilakukan setiap malam. Malam ibadah niat bilail siapa? Karena siapa tidak melakukan niat setiap malam itu tidak ada puasa ketika tidak sah puasanya. Imam Syafi'i, supaya kita tidak sampai batal puasa kita pada saat kita lupa niat bulan hari-hari berikutnya, bulan tahun berikutnya, hari-hari berikutnya, maka puasa kita tetap sah karena sudah dilakukan niat 1 tahun. Niat puasa 1 bulan Ramadan karena Allah. Niat puasa 1 Ramadan penuh karena Allah. Panjenengan buatan niat keinginan dari malam ke 21 atau ke 22 ya, waktu keinginan gak tahu dia bisa nopo niat di awal dari malam pertama. Kemudian masyaallah hadirin rahimakumullah, wadah tadi bersampaikan mungkin nanti bicara lewat dunia. Ini tiba-tiba tinggalnya. Rukun yang kedua pada doa biasa, ukuran tunggal rukunnya. Tadi niat, yang kedua rukun. Rukun itu dalam edarannya pada doa itu 45 menit sampai 1 jam. Ini kira 20 menit, saya 2 menit. Rukun itu yang kedua tarkul mufattirat wal muhbitat. Rukun yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala. Pahala kan tidak saya sampaikan. Pembatal puasa itu ada 9. Dampaknya ada 9. Menurut kitab ibadah saya ini sederhananya ada 9. Yang pertama itu masuk duhul memasukkan benda ke roda 5, masukkan benda ke roda 5, masukkan benda nomor. Yang pertama mulut, makan minum sepanjang tidak ketelan, sepanjang boten dilok, niku boten batal. Jadi ibu-ibu masak ini dok, niku boten batal pada ibu ini, cuma didoakan dulu, boten dilek Kok rasanya enaknya mah dilek batal, Rasa asin, manis, mari-mari itu akan asal. Cah kosori cah, tapi makruh, tidak ada dilampaui. Yang kedua memasukkan benda ke hidung, rasanya hidung al-aisyu, sampai ini air yang dimasukkan sini itu rasanya akan atau ini aisyu jadi ruh. Jadi melalui benda sampai terjadi hidung itu batal.
Kalau sebatas ukurnya kupil mujawidan ini kan betul kupil betul. Yang ketiga masukkan benda ke kuping. Batasannya kuping itu jari-jari ini mati kita masukkan berhenti di lubang. Kalau sampai dimasukkan terus, nah itu batal berhenti lubang. Makanya kalau berjalan kuping ya daripada tidak ada betul yang apa? Jadi kalau mengambilkan bat, seperti yang dilebetakan, memberti kuping, putaran kuping. Yang Ramadannya, sholatnya. Oke, dilebetakan terus. Awalnya digerak-gerakan di bawah batal. Yang keempat, masukkan suatu usaha terdakar, ke kemaluan jalan depan. Khususnya ibu-ibu, melalui cawi pun bersih-bersih pun kebersihin. Khawatirnya apa? Ujung jarinya masuk, karena belum. Kalau jari jemari ya pek-pek tangan, sekeras apapun tidak apa-apa. Pek-pek, ya sekeras apapun tidak apa-apa. Tapi kalau jarinya sampai belok masuk itu batal. Termasuk masukkan benda ke tubuh. Pada saat BAB buang air besar, hati-hati dan sampai air masuk, apalagi ujung jarinya sampai masuk, rontok, nemen oleh berjadi, ya sampai berbat. Ya, itu yang kedua. Pembahasan yang ketiga yaitu al-attaqayu amdan, muntah dengan sengaja. Kalau barang gak enak dia bawa no yang muntah. Gak enak dia bawa muntah. Naik muntah diambil, kalau kayak ini muntah lanjut puasa. Yang keempat, 9 terhadap 9 yang pembahasan. Yang keempat itu al-istina, sengaja mengeluarkan sperma lagi, sengaja, ya onani, ya, atau berpikir, ya, mengadil-adil, berpikir, merenung-renung perempuan cantik, ya, tapi dia keluar, termasuk sengaja, istina, amri bertuma, mani. Tapi kalau ini bahasa badan, yang ke 567, 567 nanti pagi 567 khususkan ibu al-khaid wa nifas waliladah, khaid, nifas dan melahirkan walaupun tidak keluar darah tak melahirkan asal kodanya 8 kali 8 al-junun wal-ihma naudzubillah gila dan imam epilepsi ayan. Tapi kalau ayan sepanjang tidak sadarnya itu tidak Jabiun nahar setengah hari, Jabiun nahar sampai maghrib, maupun hadari, epilepsi kumat kali, hadar kali, 4 kali, sampai sahabatannya. Yang terakhir, alhamdulillah dari hari jatuh yaitu murtad yang 9 hari itu harus kita perhatikan, ya, dan termasuk mufakkirun, yaitu pembatalnya puasa, semacam yang mubitot, hal-hal yang membatalkan 5 hal tadi yang saya sampaikan, batalkan pahalanya puasa juga harus kita perhatikan sehingga puasa yang kita lakukan insya Allah termasuk puasa yang butuh dan jaminannya balasannya adalah kharaja min dzunub kita yang insya Allah dia akan keluar di bulan Ramadan bersih dosanya seperti tadi insya Allah. Amin 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 mencatat surat itu apa saya lagi sampaikan terus dari mari kami dari kemarin terkait masalah oke ini maknanya dan kita lanjutkan ke materi berikutnya besok hari Jumat jawaban diisi oleh Kiai Hamid dan Ahmad Syairi. Ya, sebentar lagi tinggal Kiai Asyari, sebentar lagi Kiai Khalil dan seterusnya. Nanti tadinya saya tinggal jadwal yang terpampang di selatan di tembok itu mungkin tidak saya belum ya. Ya, barangkali kalau saya ketularan mungkin manfaatnya nyapu jadi kata yang termaturi, yang dan kekurang-kurangnya termasuk mantur ini waktu ini sampun kemakan dan makan ini tapi ya saking ada dia ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan tapi karena keterbatasan waktu untuk akhir khidmatan
sekali lagi mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan ya Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan, rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini sampai tuntas sampai akhir. Amin amin. Allahumma amin. Amin amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Matur nuwun.